Anda masih di iNews sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden minta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU juga telah menerjunkan personel untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Saat olah TKP di Tenjo, Bogor, polisi kembali menemukan bagian kerangka diduga rahang milik korban Alvaro. Alvaro tewas dianiaya oleh ayah tirinya dipicu cemburu, menduga sang istri yang juga ibu kandung Alvaro berselingkuh. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi, Pak? Bagian apa aja tadi, Pak? Diduganya, Pak? Ya, baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke. Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum
si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjutan kami. Oke, gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, Ainis melaporkan. Ya, polisi memfokuskan pengusutan kasus kematian anak Alvaro Kiano Nugroho pada pemeriksaan forensik dan pengujian DNA. Di saat bersamaan pemirsa, penyidik juga masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain hingga tewasnya ayah tiri korban yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh Propam Polda Metro ya, karena yang menangani perkara itu terkait dengan tersangka bunuh diri gantung diri di ruang konseling itu sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Yang kami sampaikan informasi bahwa memang ada saksi kunci juga yang pada saat itu berada di ruang pemeriksaan. Memang karena ini statusnya tersangka, maka kita pisahkan. Satu orang kita pisahkan, kita taruh di ruang konseling dan kita suruh dia beristirahat sebenarnya, karena kan kalau mau dimasukkan ke ruang tahanan itu kan harus melalui prosedur SOP yang berlaku, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan supaya kita pastikan bahwa kesehatannya itu layak untuk bisa dilakukan penahanan di ruang tahanan. Jadi kan kita meriksa dia itu sudah sampai larut malam, tersangka ini sudah sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2 pagi. Akhirnya penyidiknya mengistirahatkan yang bersangkutan di ruang konseling, di sofa ruang konseling. Dan sekitar jam 6 pagi memang penyidik juga masih melayani dia karena dia ingin minta ke kamar mandi, ke toilet juga sekitar jam 6 pagi. Ada saksi yang berada pada saat itu, saksi yang mengetahui pertama dia gantung diri juga ada. CCTV di ruang penyidikan juga ada menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang bunuh diri. Sementara ibunda Alvaro Kiano Nugroho, pemirsa, mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Arumi tak menyangka Alex Iskandar, suami yang menikahinya selama 1 tahun, tega menghabisi Alvaro, anak kandungnya. Pernikahannya tak berlangsung lama karena Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro. Itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Pemirsa, ibunda Kenzi Alvarez, balita yang hilang 3 tahun lalu, kembali menanyakan kasus hilang putranya ke Polres Bungo. Saat sang ibu berharap Kenzi bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.
Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan ibu, tidak bisa menjaga Kenzi dengan baik. Kenzi, bocah laki-laki warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum mendesak Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kematian diplomat Arya Daro Pangayunan ke penyidikan. Keluarga meminta agar perkara dilakukan terlebih dahulu untuk menelaah semua aspek kematian secara komprehensif. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daro Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daro, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dan jemaah haji dapat dilakukan. Di mana keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau.
Sebelumnya, MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hewan di luar tanah haram tidaklah sah. Namun MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 digelar di MNC Convention Hall iNews Tower, Jakarta pada Kamis malam. Acara tersebut memberikan anugerah kepada sejumlah tokoh dan perusahaan yang dianggap berkontribusi besar dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 digelar di MNC Convention Hall iNews Tower, Jakarta, Kamis malam. Anugerah Penggerak CSR 2025 kembali diberikan kepada sejumlah tokoh dan perusahaan yang dianggap berkontribusi besar dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dari perusahaan Aqua, Arif Mujahidin menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Arif Mujahidin menyebut penghargaan ini dipersembahkan untuk 10.000 karyawan Aqua, 2 juta pedagang yang membawa produk Aqua ke masyarakat, serta seluruh mitra yang berkolaborasi dalam program CSR. Mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini, dan penghargaan ini kami dedikasikan kepada lebih dari 10.000 karyawan Aqua, 2 juta pedagang yang ikut membawa Aqua, serta mitra-mitra kami di bidang CSR, baik di bidang pelestarian air, penurunan jejak karbon maupun CSR lain di pabrik maupun secara nasional. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap beragam inisiatif CSR Aqua, mulai dari pelestarian air, penurunan jejak karbon, hingga program berbasis masyarakat yang dijalankan baik di pabrik maupun secara nasional. Dari Jakarta, Dia Setiawan, Andri Setiawan, iNews melaporkan.